Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali sharing membahas pertanyaan atau masalah yang disampaikan dari teman viewers. Temanya yaitu berkaitan dengan gugatan perceraian. Ada yang bertanya, Bang, kalau misalkan si istri menggugat cerai suaminya ke pengadilan, apakah harus datang pada saat persidangan? Dan boleh nggak penggugat ini tidak hadir ke persidangan? Terus kalau misalkan si penggugatnya nggak hadir ke persidangan, apakah ada dampaknya terhadap gugatan yang diajukan ke pengadilan tersebut? Baik, langsung saja kita bahas. Sepengetahuan saya dan juga sepengalaman saya mendampingi perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah konflik rumah tangga yang tidak bisa rukun kembali, yang terpaksa harus bercerai dan formal diajukan ke pengadilan, maka penggugat itu memiliki kewajiban untuk hadir pada setiap persidangan. Kalau misalkan si penggugat ini mengajukan gugatan secara mandiri, diajukan sendiri tanpa dikuasakan, baik itu misalkan kepada pengacara ataupun dikuasakan kepada anggota keluarga melalui atau menggunakan surat kuasa insidentil. Kalau misalkan si penggugat ini tidak menghadiri persidangan, tidak hadir pada setiap persidangan, sedangkan dia tidak menunjuk kuasa hukum, tidak menunjuk kuasa insidentil, maka gugatannya bisa dianggap gugur dan proses gugatan cerainya tidak dapat dilanjutkan. Dia harus mengulang kembali, harus daftar kembali, kemudian ikut persidangan dan menghadiri persidangan sampai dengan tahapan putusan. Nah itu, kalau misalkan si penggugat ini tidak menggunakan jasa pengacara, mengurus sendiri, datang sendiri, maka dia wajib untuk hadir pada setiap persidangan. Kecuali tergugat nih, kalau misalkan tergugatnya dia sudah tidak keberatan, digugat cerai oleh pasangannya, dan dia merelakan, tidak keberatan, kemudian si tergugatnya ini tidak hadir pada setiap persidangan, maka ya tidak akan berdampak apapun terhadap gugatan si penggugat. Gugatannya akan tetap diproses dan dilanjutkan sampai dengan tahapan akhir, yaitu tahapan putusan. Dan meskipun si tergugatnya ini tidak pernah hadir ke persidangan, maka si tergugat tetap akan memperoleh salinan putusan yang nanti akan diterbitkan oleh pengadilan. Nah itu ya, jadi yang pertama, kalau tidak menggunakan kuasa hukum, si penggugat harus hadir pada setiap persidangan. Nah, bagaimana kalau misalkan si penggugat ini menggunakan kuasa hukum, menggunakan pengacara? Boleh nggak dia untuk tidak hadir ke persidangan? Nah, teman-teman semuanya, di saat ini pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri, itu sangat ketat sekali. Di mana meskipun si penggugat ini menggunakan kuasa hukum, dia tetap harus hadir pada saat-saat tertentu, pada agenda sidang tertentu. Sidang apa saja yang diwajibkan kepada penggugat untuk hadir meskipun menggunakan kuasa hukum? Yang pertama adalah mediasi, di mana kalau misalkan pada sidang pertama si tergugatnya hadir, maka majelis hakim akan memerintahkan kepada penggugat dan tergugat ini untuk menempuh mediasi terlebih dahulu. Maka pada saat mediasi si penggugat ini wajib untuk menghadirinya secara langsung, karena ini aturan dari Mahkamah Agung yang mewajibkan para pihaknya datang hadir langsung tanpa diwakili oleh kuasanya pada saat mediasi. Dimana kalau misalkan pada saat sidang pertama si tergugatnya tidak hadir, maka si penggugat tidak perlu menghadiri mediasi karena tidak akan ada mediasi kalau si tergugatnya tidak hadir ke persidangan. Maka kalau tidak ada mediasi, maka si penggugat ini biasanya akan diperintahkan untuk hadir juga oleh majelis hakim, biasanya pada saat persidangan pembuktian, yaitu pada saat mengajukan saksi-saksi. Nah kemudian kalau gugatan cerainya diajukan oleh pihak suami, maka si suami ini juga perlu hadir pada agenda-agenda tertentu, harus hadir langsung. Sidang apa saja? Pertama, sama seperti gugatan yang diajukan oleh pihak istri. Kalau misalkan pada sidang pertama si istrinya datang, maka hakim akan memerintahkan si suami istri ini untuk mediasi, hadir pada saat mediasi secara langsung. Kalau misalkan si tergugatnya, si istrinya ini tidak hadir ke persidangan, maka si penggugat, dalam hal ini si suaminya ini, biasanya hakim juga akan meminta untuk dihadirkan si penggugatnya secara langsung. Dan biasanya dihadirkan pada saat mengajukan saksi-saksi. Kemudian selain itu, si penggugat tadi, si suami tadi juga harus hadir pada saat sidang ikrar talak. Itu harus hadir, harus langsung diucapkan oleh si pemohon ini, si suami tadi. Nah, gimana kalau misalkan tidak bisa hadir karena misalkan sakit, atau misalkan karena tugas mendadak,
atau misalkan si penggugatnya atau si pemohonnya ini sedang berada di luar negeri, maka boleh untuk tidak hadir sekalipun, dengan catatan kalau misalkan di luar negeri harus menggunakan surat kuasa istimewa. Jadi surat kuasanya harus ada dua. Pertama surat kuasa khusus, yang kedua surat kuasa istimewa untuk menghadiri mediasi. Gimana kalau sakit? Gimana kalau tugas mendadak? Bisa saja diajukan kepada majelis hakim untuk tidak bisa menghadiri dengan melampirkan, misalkan kalau sakit ada surat sakitnya, surat keterangan sakit. Tugas mendadak ke luar daerah yang jauh, itu bisa melampirkan surat tugas. Nah itu ya, jadi ketentuannya, aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung seperti itu, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Anda semua yang misalkan ingin mengurus suatu perkara. Itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan khususnya buat Anda yang sedang mencari informasi terkait dengan hal ini. Kalau video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.